like, komen, dan subscribe channel Azam TV Jabar. Terima kasih. Bupati Karawang beberkan penerapan efisiensi anggaran dan beberkan program skala prioritas. Efisiensi menyasar pada pembiayaan perjalanan dinas dan makan minum, sementara pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat menjadi skala prioritas. Usai dilantik, Bupati dan Wakil Bupati Karawang langsung menghadiri giat bertajuk Syukuran Menyambut Pemimpin Baru Bersama untuk Karawang Maju, yang digelar Pemkab Karawang dan berlokasi di Galeri Nyi Pager Asih Karawang pada Kamis lalu 20 Februari. Acara syukuran ini pun dimeriahkan dengan 45 stand UMKM untuk menyajikan 3.000 makanan yang diperuntukkan oleh warga Karawang secara gratis. Setibanya Bupati dan Wakil Bupati Karawang di lokasi kegiatan syukuran disambut dengan lengser dan tarian tradisional Sunda. Di penghujung kegiatan Bupati AF membeberkan penerapan efisiensi anggaran. Menurut Bupati Karawang, biaya yang akan diefisiensi yaitu perjalanan dinas Bupati Karawang ke luar negeri beserta perjalanan dinas Kepala OPD Pemkab Karawang. Bupati Karawang menambahkan, untuk program pembangunan yang bersinggungan langsung untuk masyarakat tidak diterapkan efisiensi anggaran berupa rutilahu dan ruang kelas baru. Selain itu, Bupati Karawang juga membeberkan program kerja skala prioritasnya yaitu pengembangan investasi dan perbaikan jalan khususnya jalan daerah. Hari kerja mah kan sudah jelas, kalau saya kan memang tinggal meneruskan. Jadi bismillah, yang pertama juga sama, kalaupun memang harus ada masukan terhadap saya, mangga silakan teman-teman ya. Jadi hari ini saya alhamdulillah sudah memiliki wakil bupati. Sebetulnya juga PMD, kan ini kan PMDN ya, PMDA, nah, PMDN juga kan sama. Kita kan hari ini justru bagaimana nanti tadi saya bilang ke Pak Sekda, saya bilang kan, coba rapatkan, saya bilang tadi bukan yang penting perizinan, pokoknya kita harus buat modal, gitu kan. Jadi kalau misalkan di Karawang juga izinnya mudah, terus masyarakatnya juga aman, itu kan buruhnya juga aman, itu kan, karena nggak bisa juga ini cuma hanya satu gitu. Faktor saya saja tidak bisa, tapi tentunya harus bersama-sama. Makanya tadi insya Allah saya akan rapat dengan Forkopimda, Kapolres, dari Dandim, termasuk juga teman-teman serikat buruh, Apindo gitu kan. Nah itu juga kan salah satu. Nah mereka nanti yang akan berstatement, bukan saya gitu loh, pemerintah daerah, tapi mereka nanti Apindonya gitu kan yang akan menyampaikan bahwa ini kami ini. Nah sebetulnya itu yang akan saya lakukan. Tapi kan kalau saya ceritain dulu, aduh, jangan Nah, yang diefisiensikan oleh saya, perlu diketahui juga oleh teman-teman media, yang saya efisiensi itu bukan pekerjaannya, bukan pekerjaannya yang fisik, yang langsung menyentuh dengan masyarakat. Contoh, yang misalkan pembangunan rumah rutilahu, itu nggak ada yang saya efisiensi. RKB, ruang kelas baru, termasuk juga rehab, nggak ada yang saya efisiensi, nggak ada. Yang saya efisiensi itu adalah tadi kebijakan saya, misalkan kayak saya ini banyak kan ada anggaran ke luar negeri, gitu kan, itu saya coret. Termasuk juga perjalanan dinas ke luar negeri para kepala OPD, termasuk juga perjalanan dinas yang misalkan banyak keluar, misalkan contoh saya tidak membatasi, maksudnya tidak boleh, enggak juga. Cuman dalam 1 tahun minimal ya sampai 3 kali lah boleh keluar, gitu kan. Tapi nanti gimana Pak Bupati? Ya kan kita sudah punya ini, kan makanya ini saya perbaiki nih, gitu kan, ini saya perbaiki dengan baik, makanya ini juga sama kan, termasuk juga sama kan Allah Hamid, kan hampir sama lah, nggak usah misalkan ada sosialisasi penyampaian harus ke hotel, misalkan di mana, misalkan ke Purwakarta, kan ngabisin ini di sini aja, itu yang perjalanan kayak gitu, sehingga
efektifnya jelas, terus termasuk juga UMKM kita jalan. Nah, terus bagaimana efisiensinya? Lumayan ya, lumayan. Gitu kan, termasuk ATK. ATK itu luar biasa. Makan minum sama, bener kan? Makan minum. Makanya kalau misalkan ya buat teman-teman juga kayaknya kalau misalkan Pak Bupati kemudian akhirnya mah makanan dasar itu ya tapi tetap ada gitu kan. Cuman ya porsinya memang di batas. distrik juga saya sudah sampaikan sama Pak Sekda, nanti kan ada surat SE, surat edaran itu kan yang akan disampaikan terhadap ini. Jadi penghematan itu sudah mulai. Insya Allah setiap OPD minimal di setda dulu, di setda kita lah. Bismillah. Ya. Hasil breakdownnya ada berapa? Tanya ke Pak Sekda. Kemarin kan saya fokus juga, gitu kan. Nah apalagi besok saya nggak ada, gitu kan. Tapi yang jelas pergeseran saya mau secepatnya, gitu kan. Jadi nanti uang yang itu bagaimana Pak Bupati? Ya udah nanti untuk jalan, untuk infrastruktur jalan. Jadi mohon doa restu juga. Dan perlu saya sampaikan juga yang kemarin di Karawang Timur, saya ucapkan terima kasih ini sama Prekon, hampir 1,6 kilo unit yang sudah diberikan terhadap kami pemerintah daerah untuk pemasangan yang di Karawang Timur. Termasuk juga Aston, kalau dihitungkan juga uangnya lumayan lah situ. Termasuk juga teman-teman itu. Jadi bismillah, saya juga mohon doanya. Terus jadi ya saya sih berharap mudah-mudahan Jasa Marga secepatnya lah memastikan itu kan kepastiannya gitu kan. Jadi biar misalkan 2026 ya sudah ini sok oleh pemerintah daerah. Tapi kami udah berupaya sama Pak Haji Rusman, sama Pak Asda. Saya bilang udah mulai MOU. Jadi kalau ada apa-apa kami sudah tidak disalahkan. Kemarin juga saya membuat surat dulu loh ke Jasa Marga loh. Nggak main tiba-tiba loh. Kan tahu sendiri aturannya ya. Masuk ke dalam pekarangan orang gimana? Masalah nggak? Masalah. Tapi saya sudah sampaikan. Makanya waktu itu kan saya datang dengan Jasa Marganya. Kan. Jadi termasuk kemungkinan diambil alih jadi kewenangan apa? Pemda. Saya sih maunya begitu. Karena akses full control itu juga menyulitkan buat masyarakat. Dampaknya banyak. Kalau ditutup semuanya dampaknya banyak. Nggak bagus kalau kata saya ya gitu kan. Makanya saya bilang udah saya berani kok. Kan gitu loh. Bismillah saya bilang. Bismillah. Sari Urologi ini insya Allah tahun 2025 ini sebetulnya saya sudah bicara dengan Pak Kadis PUPR. Tapi Pak Gubernur juga sama sudah menyampaikan. Jadi insya Allah ada pekerjaan. Cuman kadang-kadang memang masyarakat kapan dikerjakan. Ya memang provinsi juga kan perlu waktu ngerjain ya kan. Sama dengan Karawang. Ini jalan Pak Bupati ya sama. Semua yang namanya baik pemerintah daerah, provinsi gitu kan, termasuk pusat. Mana ada sih yang menggelar kegiatan ya di bulan Januari langsung menggelar. Mana ada ya. Jadi mohon doa restunya gitu kan. Jadi saya juga mohon buat teman-teman media ya tolonglah diberikan pemahaman terhadap masyarakat. Tapi yang jelas saya tidak akan gitu. Bismillah. Karawang Timur aja saya nggak diam. Nanti saya mikirin juga yang lainnya Karawang Barat bisa selesai. Bismillah ya. Siapa? Siap. Bupati Karawang mengklaim dirinya siap menerima masukan untuk kemajuan Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Johar Hasibuan Liputan Azam TV Jabar melaporkan.